Aku berdiri di depan tokoku, menatap papan nama yang mulai pudar dimakan waktu. Toko Sinar Harapan, itulah nama yang kupilih saat pertama kali berdiri. Bukan toko besar, hanya sederet etalase sederhana di jalan kecil kota ini, tapi cukup untuk menghidupi keluarga kecilku. Setiap pagi rutinitasku sama. Membuka rolling door, menyapu teras, lalu tersenyum menyambut pelanggan. Toko ini menjual barang kebutuhan sehari-hari, dari sabun, beras, minyak, hingga minuman botol. Para ibu rumah tangga sudah hafal wajahku, begitu pula anak-anak kecil yang suka membeli permen dengan uang receh. Aku menikmati semua itu, keramaian sederhana yang selalu memberi rasa syukur. Di balik senyum ramahku, aku sebenarnya adalah sosok yang sangat menjaga kerapian. Aku tidak suka hal-hal berantakan di sekitarku. Bagiku, toko bukan sekadar tempat mencari nafkah, tapi juga cerminan harga diri. Aku sering berpikir, kalau tampak bersih dan rapi, pelanggan pun betah. Mungkin karena itu aku agak berlebihan dalam menjaga tampilan toko. Setiap malam, saat kota mulai sepi, aku menutup toko lebih awal. Suara rolling door bergemerincing setiap kali kukunci rapat. Setelah itu, aku pulang dengan langkah ringan, merasa lega karena semua barang aman. Hidupku terasa begitu teratur. Siang berdagang, malam berkumpul bersama keluarga, lalu tidur nyenyak tanpa beban. Malam itu untuk pertama kalinya aku menyadari sesuatu yang berbeda. Saat berjalan pulang, mataku menangkap sosok lelaki asing duduk di trotoar, tidak jauh dari tokoku. Pakaian lusuhnya, wajah letihnya, dan tubuh kurusnya membuatku sekilas merasa iba. Tapi aku sepat-sepat mengalihkan pandangan. Mungkin hanya orang lewat, pikirku singkat. Aku belum tahu bahwa pertemuan kecil itu kelak akan mengubah seluruh hidupku. Keesokan malamnya, saat aku pulang, aku kembali melihat lelaki tua lusuh itu. Kali ini ia bukan hanya duduk, tapi sudah merebahkan diri di trotoar tepat di depan tokoku. Matanya terpejam, wajahnya letih. Ada kantong plastik kecil di sampingnya. Entah berisi apa. Aku hanya berdiri sebentar, menatapnya, lalu menggeleng. Kenapa harus di sini, pikirku. Keesokan paginya, saat aku membuka toko, aku menemukan beberapa tetangga berbisik-bisik. Melihat lelaki itu masih terlelap, aku merasa tidak nyaman. Toko yang selama ini kupelihara rapi, kini terlihat kumuh karena kehadirannya. Pelanggan lihat, bagaimana? Pikirku sambil pura-pura sibuk membuka rolling door. Siang itu saat toko sepi, aku memberanikan diri menegurnya. Pak, jangan tidur di depan toko saya ya, nanti pelanggan tidak enak lihatnya. Pria tua itu hanya tersenyum samar, seolah tidak mendengar. Ia mengangguk pelan, lalu pergi tanpa kata. Entah kenapa senyumnya membuatku merasa aneh, seakan ia tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Berikutnya saat aku pulang, sosok itu kembali ada. Lagi-lagi ia tidur di depan tokoku. Aku mulai kesal. Kenapa harus di sini lagi? Gumamku dalam hati. Aku mencoba tidak peduli, melangkah cepat menuju rumah. Tapi dalam benakku wajah lusuhnya terus terbayang. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terus berulang. Ia datang, tidur, lalu hilang. Kadang hanya semalam, kadang 2 malam berturut-turut. Aku mulai resah. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa kasihan atau terganggu. Yang jelas, hatiku tidak lagi setenang dulu. Dan tanpa kusadari, inilah awal dari sebuah cerita panjang yang akan menguji siapa aku sebenarnya. Pagi itu aku membuka toko dengan perasaan berat. Sosok tua itu masih ada, tertidur di depan rolling door. Aku harus menyuruhnya bangun sebelum bisa membuka toko. Saat aku menggeser rolling door, beberapa pelanggan sudah berdiri menunggu. Mereka menatap ke arah lelaki itu, lalu ke arahku. Senyum mereka tampak canggung. Aku pura-pura tidak melihat. Siangnya, aku mendengar bisik-bisik dari 2 tetanggaku. Yang luwet, kasihan juga, tidur di jalan begitu, ucap salah satu. Ya kasihan, tapi kok milihnya di depan toko orang? Nggak enak dilihat, jawab yang lain. Aku hanya menunduk. Kata-kata itu menempel di kepalaku, membuatku merasa seakan mereka menuduhku membiarkan tokoku terlihat kumuh. Sore itu aku memberanikan diri bicara lagi pada lelaki tua itu. Pak, saya mohon, jangan tidur di depan toko saya. Oringer. Jadi, salah paham. Kalau butuh tempat, mungkin ada pos ronda di ujung jalan sana. Ia menatapku sebentar, tersenyum tipis, lalu berdiri perlahan. Tanpa bicara, ia berjalan pergi dengan langkah gontai. Entah kenapa, senyum itu lagi-lagi membuatku tidak nyaman. Namun malam berikutnya, saat aku kembali menutup toko, ia mengkiu lagi. Kali ini ia duduk sambil memeluk lutut, seperti menunggu. Aku sengaja tidak menyapanya. Aku hanya menarik rolling door dengan cepat, mengunci,
lalu berjalan pulang. Tapi langkahku terasa berat, seolah ada tatapan yang mengikutiku dari belakang. Hari-hari berikutnya, hal itu berulang. Ia datang, tidur, lalu pergi. Pelanggan dan tetangga makin sering membicarakannya. Aku semakin kesal. Di satu sisi, aku tahu ia tidak melakukan hal buruk. Tapi di sisi lain, kehadirannya membuatku merasa harga diriku sebagai pemilik toko jatuh. Kalau begini terus, aku tidak bisa diam saja, batinku. Aku belum tahu bahwa keputusan-keputusan yang akan kuambil nanti akan menjadi penyesalan seumur hidupku. Ku terbangun dengan wajah murung. Rasanya tidak tenang setiap kali memikirkan lelaki tua itu. Dan benar saja, ketika aku membuka toko, ia sudah terbaring di sana. Orang-orang mulai memperhatikan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba bersikap biasa, tapi hatiku terasa panas. Siang itu, seorang pelanggan bertanya padaku sambil berbelanja. "Pak, orang tua itu tidur di depan toko Bapak lagi ya?" Kasihan sih. Tapi memang bikin kaget juga kalau pagi-pagi lihat begitu. Aku hanya mengangguk canggung, mencoba menutup obrolan. Tapi di dalam hati, aku merasa tersindir. Kotek-kotek menancap dalam. Kasihan, tapi bikin kaget. Sore harinya, aku melihat lelaki tua itu duduk diam di depan toko sambil menatap ke arah jalan. Ekspresinya kosong, seperti menunggu sesuatu. Aku tidak tahan lagi. "Pak, saya sudah bilang kan, jangan tidur di sini. Saya minta tolong. Carilah tempat lain." Suaraku terdengar keras, bahkan membuat seorang anak kecil yang lewat berhenti. Menatap. Lelaki tua itu hanya menunduk, lalu tersenyum kecil. Tanpa sepatah kata, ia berdiri dan melangkah pergi. Malamnya, saat aku melihat ia kembali merebahkan diri, aku kehilangan kesabaran. Aku mengambil ember berisi air yang biasa. Kupakai untuk mengepel lantai toko, lalu menyiramkan sedikit ke dekat kakinya. "Pak, pergi saja. Jangan di sini," seruku dengan nada tegang. Ia terbangun kaget, menoleh padaku, lalu berdiri perlahan. Lagi-lagi, ia tidak membalas. Ia hanya menatapku sebentar dengan senyum samar, lalu berjalan pergi. Setelah itu, aku masuk ke dalam rumah dengan hati gelisah. Ada rasa lega karena ia pergi, tapi juga ada rasa bersalah yang mengganggu. Senyum samar itu senyum yang sama setiap kali kusir terus membayangi pikiranku, hingga aku sulit tidur malam itu. Aku tidak tahu, perbuatanku yang kuanggap kecil ternyata menjadi bagian dari penyesalan terbesar dalam hidupku. Aku membuka rolling door toko dengan tergesa, berharap hari ini lebih baik. Tapi jantungku serasa berhenti ketika melihat lelaki tua itu kembali terbaring di depan pintu. Rambutnya kusut, bajunya masih lusuh, tapi ekspresinya damai. Aku berdiri terpaku, sementara beberapa pelanggan yang lewat memandangku dengan tatapan aneh. Aku merasa harga diriku diinjak. Setelah semua teguran, bahkan setelah kuusir dengan air, ia masih berani kembali. "Pak, saya sudah bilang berkali-kali jangan tidur di sini." Suaraku meninggi. Ia terbangun perlahan, lalu menatapku dengan mata sayu. Tidak ada kata keluar dari bibirnya, hanya senyum tipis yang semakin membuatku gemas. Tetangga-tetangga yang lewat mulai memperhatikan. Aku merasa wajahku panas, bukan hanya karena marah, tapi karena malu. Aku membayangkan apa yang mereka pikirkan. Seorang pemilik toko gagal menjaga tempatnya sendiri. Aku tidak tahu apakah mereka kasihan pada lelaki itu, atau justru menertawakanku. Akhirnya, lelaki tua itu berdiri perlahan, memungut kantong plastik kecilnya, lalu berjalan menjauh tanpa sepatah kata. Langkahnya pelan, tubuhnya agak membungkuk. Aku terdiam, seakan baru saja kalah dalam sebuah pertarungan yang tidak ku mengerti. Sepanjang hari, aku tidak bisa tenang. Setiap kali melayani pelanggan, wajah lelaki tua itu terbayang. Senyumnya, kepergiannya, semua seperti meninggalkan tanda tanya besar. Kenapa dia terus kembali? Batinku. Aku tidak tahu. Jawabannya kelak akan merobek hatiku. Pagi itu, aku sedang menyusun barang di etalase ketika dua pelanggan tetap berbicara lirih. "Tokonya Pak itu bagus sih, tapi kenapa depan tokonya jadi kayak gitu ya?" Aku pura-pura sibuk menata sabun, padahal telingaku panas. Aku tahu jelas siapa yang mereka maksud, lelaki tua itu. Siang hari, aku duduk di bangku depan toko sambil minum teh botol. Seorang tetangga mendekat. "Pak, maaf kalau saya lancang. Kenapa sih Bapak biarin orang itu tidur di depan toko? Kalau ada razia, bisa repot loh." Aku hanya tersenyum kaku. Kata-kata itu seperti pisau tak terlihat yang menggores harga diriku. Sore harinya, saat seorang pelanggan baru datang, ia sempat berhenti dan melihat ke arah lelaki tua yang sedang berbaring di trotoar.
Lalu ia masuk dengan wajah heran. Aku merasa dipermalukan di depan pelanggan. Bagaimana mungkin orang mau belanja dengan nyaman kalau di depannya ada pemandangan seperti itu? Pikirku. Malam itu, saat menutup toko, aku berdiri lama di depan rolling door. Lelaki tua itu sudah meringkuk di sisi trotoar. Terlihat kelelahan. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak bisa terus begini. Kalau dia datang lagi besok, aku harus bertindak lebih keras. Namun ketika aku melangkah pulang, aku sempat menoleh sekali lagi. Lelaki tua itu tampak tidur nyenyak, seolah dunia luar tidak ada. Ada suara lirih dalam hatiku yang berkata, mungkin dia hanya butuh tempat aman. Aku buru-buru menggeleng. Tidak, ini tokoku. Aku harus menjaga nama baikku. Batinku menegaskan. Tapi entah kenapa, langkahku terasa semakin berat. Saat aku membuka rolling door, lelaki tua itu sudah duduk di dekat pintu toko. Ia menunduk seolah tahu aku akan mengusirnya lagi. Aku menarik napas panjang, menahan emosi. Pak, saya sudah bilang berkali-kali, tolong jangan di sini. Ia hanya menatapku dengan mata teduh. Lalu, tersenyum tipis. Senyum itu membuatku semakin kesal. Aku ingin ia membantah atau marah, tapi ia hanya diam. Diam yang terasa lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Beberapa anak muda yang lewat berhenti sebentar, menatap kami berdua. Mereka berbisik-bisik, bahkan ada yang tersenyum sinis. Aku merasa seolah menjadi bahan tontonan. Dalam hatiku, harga diriku seperti runtuh. Aku mengibaskan tangan, mengusirnya dengan gerakan kasar. Pak, jangan bandel. Pergi sekarang juga, ucapku ketus. Ia pun berdiri perlahan, memungut kantong plastik kecilnya, lalu melangkah pergi. Namun sebelum berbelok di ujung jalan, ia sempat menoleh dan menatapku. Tatapan itu dalam, seolah menyimpan pesan yang tak bisa kuartikan. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tamu rumah. Aku mencoba menenangkan diri, tapi perasaan bersalah makin kuat. Wajah lelaki itu, tatapan matanya, senyum samar yang tak pernah hilang, semua kembali menghantui pikiranku. Kenapa aku harus merasa bersalah? Bukankah aku hanya menjaga toko? Tanyaku dalam hati. Namun semakin keras aku membela diriku sendiri, semakin kuat pula rasa sesak di dada. Setiap pagi, langkahku terasa berat saat hendak membuka toko. Aku tidak lagi sekadar memikirkan pelanggan atau barang. Dagangan yang pertama terlintas justru satu hal. Apakah dia ada di sana lagi? Dan hampir selalu jawabannya sama. Ia masih di depan tokoku. Duduk atau tidur, seakan menolak hilang dari hidupku. Hari itu, seorang pelanggan tetap akhirnya berani bicara langsung. Pak, maaf ya, tapi kok seperti Bapak sengaja pelihara orang itu di depan toko? Orang jadi salah paham loh. Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar. Aku tersenyum hambar, tapi di dalam hati aku bergejolak. Siang menjelang sore, aku mendekatinya dengan suara dingin. Pak, tolonglah, jangan di sini lagi. Saya capek bicara. Tapi Bapak tetap kembali. Kalau butuh tempat istirahat, carilah pos ronda. Kalau begini terus, saya benar-benar harus lapor ke pihak RT. Lelaki tua itu hanya menatapku lama. Matanya berkaca-kaca, namun bibirnya tetap mengukir senyum kecil. Malam itu, ketika aku hendak menutup toko, aku melihat sesuatu yang janggal. Lelaki tua itu berdiri agak jauh, tidak tidur seperti biasa. Ia menatap ke arah jalan gelap di seberang toko, seakan sedang mengawasi sesuatu. Begitu aku memanggilnya, ia hanya menggeleng pelan dan duduk kembali. Aku masuk rumah, tapi rasa penasaran menempel kuat. Kenapa dia selalu di depan tokoku? Kenapa bukan di tempat lain? Untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang belum ku mengerti dari dirinya. Aku rebah di tempat tidur, namun sulit terlelap. Senyum samar, tatapan teduh, dan sikap diamnya selalu kembali dalam benakku. Hatiku yang sejak awal keras mulai goyah. Apakah aku salah menilainya? Tanyaku pada diriku sendiri. Malam itu aku terbangun karena mendengar suara gaduh di luar toko. Suara langkah terburu-buru dan bisikan samar terdengar dari balik jendela. Dengan jantung berdebar, aku mengintip melalui celah tirai. Di bawah cahaya lampu jalan, kulihat lelaki tua itu berdiri tegak di depan toko, seakan menghadang sesuatu. Bayangan beberapa orang bergerak cepat, lalu menghilang di kegelapan. Lelaki tua itu masih berdiri. Matanya menatap lurus ke arah jalan yang sunyi. Aku menggenggam tirai dengan erat. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Pikirku, bukannya tidur seperti biasanya. Ia justru seperti menjaga. Pikiranku kacau. Selama ini aku sibuk mengusirnya. Tapi bisa jadi justru ia yang melindungi tokoku tanpa aku sadari. Pagi tiba. Dengan hati berdebar, aku memberanikan diri bertanya, Pak,
Semalam, saya lihat Bapak berdiri di depan toko. Kenapa? Ia tersenyum samar, lalu menjawab pelan. Kadang malam tidak selalu aman, Nat. Setelah itu ia terdiam lagi, enggan menjelaskan lebih jauh. Aku berjalan mondar-mondir di dalam toko. Kata-katanya berputar di kepalaku. Kadang malam tidak selalu aman. Apa maksudnya? Apakah ia tahu sesuatu yang tidak aku tahu? Atau selama ini aku salah besar menilainya? Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihatnya sebagai pengen. Malam itu, saat menutup toko, aku justru merasa lega ketika melihatnya kembali duduk bersandar di trotoar. Rasa aman yang tidak pernah kusadari tiba-tiba hadir karena kehadirannya. Malam itu, ketika sedang menghitung uang hasil penjualan, aku kembali mendengar suara-suara di luar. Kali ini lebih jelas, suara langkah tergesa, gesekan besi, seperti mencoba sesuatu di depan toko. Aku mengintip dari celah pintu. Lelaki tua itu bangkit berdiri, menoleh ke kanan dan kiri, lalu berjalan mendekati rolling door tokoku. Ia berdiri di depan pintu, tubuhnya seolah menjadi penghalang, seakan melindungi sesuatu yang berharga. Beberapa sosok gelap tampak mundur perlahan, lalu berlari menjauh ke arah gang kecil. Lelaki tua itu tidak mengejar, hanya berdiri tegak sampai suasana benar-benar sepi. Matanya tetap awas, wajahnya serius penuh kewaspadaan. Paginya, aku berusaha bertanya lagi. Semalam saya lihat Bapak menjaga toko saya. Kenapa Bapak lakukan itu? Ia hanya menghela napas dan tersenyum tipis. Tidurlah tenang, Nak. Ada hal-hal yang mungkin tidak sempat kuceritakan. Yang penting, tokonya aman. Aku terdiam. Kata-katanya menancap dalam. Rasa bersalah semakin menggan. Selama ini aku yang mengusir, menghinakan, bahkan menyiram air padanya. Tapi ternyata, ia justru sibuk melindungi tokoku setiap malam. Malamnya, ketika menutup toko, aku menatap sosoknya yang terbaring di trotoar dengan rasa campur aduk, lega, bersalah, dan heran. Untuk pertama kalinya aku berbisik dalam hati, "Tolong jangan pergi dari sini. Aku butuh Bapak." Aku sedang menutup toko. Suasana hening. Tiba-tiba ku dengar suara langkah mencurigakan dari arah gang. Beberapa orang tampak mendekat. Gerak-gerik mereka seperti ingin membuka rolling door. Jantungku berdegup kencang. Scene 2. Aku mengintip dari balik pintu, dan kulihat lelaki tua lusuh berdiri di trotoar depan toko, mengamati gerak-gerik orang-orang itu. Tubuhnya kecil, tapi posturnya tegas dan siap menghadang. Selama ini aku mengusirnya, tapi malam ini ia berdiri untuk melindungi tokoku. Sosok gelap itu mencoba mendekat lebih dekat ke rolling door. Tiba-tiba, lelaki tua itu melangkah maju, menghalangi jalan mereka. Mereka tampak ragu sejenak, lalu mundur perlahan sebelum akhirnya pergi. Aku tidak percaya apa yang kulihat. Lelaki tua itu benar-benar menjaga tokoku dengan nyali besar. Aku menunduk di balik pintu, sadar bahwa selama ini aku telah salah menilai. Aku yang merah-merah, mengusir, bahkan menyiram air, sementara ia melindungi tokoku setiap malam tanpa pamrih. Hatinya penuh kebaikan, sedangkan aku penuh kesombongan. Sepanjang malam, aku tidak bisa tidur. Bayangan wajahnya, tatapan matanya, dan aksi beraninya terus terngiang. Aku menyesal telah memperlakukan lelaki tua itu dengan buruk. Dalam hati, aku berjanji, kalau besok dia datang lagi, aku akan menyambutnya dengan rasa terima kasih, bukan kemarahan. Malam itu selesai, dan aku menatap trotoar kosong dengan dada sesak. Ia tidak muncul. Rasa takut kehilangan sosok itu menghantui pikiranku. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan menemuinya lagi, atau sudah terlambat untuk mengucapkan terima kasih? Pagi itu, aku membuka toko dengan hati penuh tekad. Saat melihat trotoar kosong, aku tidak lagi merasa lega seperti dulu. Sebaliknya, ada rasa kehilangan yang menekan. Hari ini, kalau dia datang, aku harus menyapanya dengan baik, batinku. Tak lama kemudian, lelaki tua itu muncul, duduk seperti biasa. Kali ini, aku menyapanya dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah datang lagi." Ia menatapku sebentar. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Pagi, Nak." Aku menyiapkan segelas teh hangat dan meletakkannya di dekatnya. "Minum dulu, Pak. Jangan sampai kedinginan," kataku. Ia menoleh, sedikit kaget, lalu tersenyum sambil mengangkat gelas. Hati ini terasa hangat, seakan semua salah paham selama ini perlahan menghilang. Aku memberanikan diri bertanya lebih jauh tentang malam-malam yang lalu. "Pak, semalam saya lihat Bapak berdiri di depan toko. Apa yang sebenarnya Bapak lakukan?" Ia tersenyum samar, matanya lembut. "Aku hanya ingin toko ini tetap aman, Nak. Jangan khawatir." Aku mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Hanya rasa syukur yang menumpuk di dada. Hari-hari berikutnya,
Aku mulai memperlakukan lelaki tua itu dengan hormat. Aku membiarkannya duduk di trotoar depan toko, memberinya makanan dan minuman hangat. Ia tetap tenang, tapi tatapannya kini penuh kepercayaan. Malam itu, sebelum tidur aku menatap trotoar toko dari jendela rumah. Ia duduk bersandar seperti biasa, senyumnya tenang. Hatiku terasa lega, campur aduk antara rasa syukur, penyesalan dan haru. Aku sadar hidupku kini berbeda karena kehadirannya. Beberapa hari berlalu, dan lelaki tua itu tidak muncul di depan toko. Aku membuka rolling door dengan perasaan cemas. Trotoar tetap kosong. Hati ini terasa hampa, seperti kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Aku memutuskan melihat rekaman CCTV tetangga. Dari layar kecil, aku melihat kejadian beberapa malam terakhir. Lelaki tua itu menghadang beberapa orang yang mencoba membuka toko. Tubuhnya jatuh banggan, namun ia terus bertahan sampai mereka lari. Aku menahan napas. Selama ini aku hanya marah dan merasa terganggu, tapi nyatanya ia adalah pahlawan yang menjaga tokoku. Mataku berkaca-kaca. Selama ini, aku salah besar. Dia begitu berani, dan aku tidak pernah menghargainya. Batinku. Aku menatap trotoar dari jendela rumah. Bayangan lelaki tua itu seakan muncul di pikiranku, dan rasa bersalah menumpuk. Aku menyesal tidak pernah mengucapkan terima kasih secara langsung saat ia masih ada. Tak lama kemudian, aku menerima kabar dari tetangga. Lelaki tua itu meninggal dunia karena dikeroyok sekelompok orang saat mencoba melindungi tokoku malam sebelumnya. Hariku, aku menunduk, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Petang menjelang malam, pihak keluarga lelaki tua datang dan membawa jenazahnya pulang. Aku menatap dari jauh, penuh duka. Aku sadar, semua rasa bersalahku tidak akan bisa diulang, tapi aku bisa menghormati keberaniannya sampai akhir. Aku berdiri di depan toko, menatap trotoar yang kini sepi. Senja perlahan merunduk di balik gedung-gedung kecil. Cahaya oranye menyelimuti jalan. Bayangan lelaki tua itu masih jelas dalam ingatanku. Senyum samar yang selalu menenangkan. Aku duduk di bangku kayu depan toko, menunduk. Selama ini aku terlalu cepat menilai. Aku marah, jengkel, bahkan menyinggung orang yang sebenarnya melindungi hidupku dan tokoku. Hati ini campur aduk antara penyesalan dan syukur. Aku mengingat malam-malam ketika lelaki tua itu menghadang orang yang mencoba membobol toko. Tubuhnya jatuh bangun, tapi ia tetap bertahan. Aku sadar, keberaniannya bukan sekadar fisik, tapi juga hati yang tulus. Sejak itu, aku belajar untuk menghargai orang lain tanpa memandang penampilan. Aku menyiapkan tempat kecil dengan selimut di trotoar untuk siapapun yang membutuhkan. Bukan untuk diusir, tapi untuk dihormati. Aku menutup mataku, berdoa untuk lelaki tua itu. Semoga Bapak tenang di sana, dan kebaikan Bapak selalu menjadi pelajaran untukku. Air mata jatuh perlahan, tapi hati terasa damai. Senja itu selesai, lampu toko menyala. Aku menatap trotoar, membayangkan senyum samar lelaki tua itu, yang kini menjadi kenangan berharga. Aku tersenyum tipis, sadar bahwa pelajaran hidup terbesar sering datang dari orang yang paling sederhana.